Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera. Yang kami hormati Bu Kepala BKD, Pak Inspektur, Pak An, dan teman saya Mas Alek dari BKN Pusat. Pertama-tama marilah kita mengucapkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa bahwa pada siang hari ini menjelang sore kita diberikan kesehatan, kesempatan sehingga pada siang hari ini kita dalam keadaan sehat walafiat. Pertama-tama kami mengucapkan terima kasih pada Disko Info Kabupaten Purworejo bahwa mengadakan kegiatan sosialisasi kinerja dan aplikasi kinerja dari Mas Alek nanti. Jadi kami mengucapkan terima kasih karena kebetulan kami di Kanrek ini ngantri, Pak. Jadi jadwal saya ngantri dan kebetulan tempatnya karena dekat, jadi kami lebih cepat ya. Kesini lebih cepat, kami 20 menit. Nah, kemarin kami ke Kendal bisa sehari baru sampai Kana. Nah, sekarang lebih cepat. Jadi tadi saya diskusikan sama Mas Alek, biasanya saya kalau breakdown dari kinerja yang Permenpan nomor 8 itu sehari itu masih belum selesai. Nah, ini kami diberi waktu 1 jam ya, mudah-mudahan nanti moga-moga bisa nyantol ya. Tapi yang jelas nanti Bapak Ibu kalau kesulitan nanti kami menyediakan kucing klinik di Kanrek, jadi bisa datang. Silakan nanti datang terus minta diajari, atau mungkin seperti acara seperti ini bisa lebih efisien. Mungkin izin Pak, saya berdiri mungkin Pak, mungkin lebih lebih kenal saya dan yang saya sampaikan lebih nyantol, karena kalau duduk itu kayaknya agak kurang melihat saya. Sama juga dengan nanti ngantuk, dan karena habis makan siang biasanya ngantuk. Oke, Mas Alek ini asli mana Mas? Saya Solo Pak. Solo, tak rasanya iso basa Jawa berarti. Berarti tak rasanya karena bisa basa Jawa dengan Solo. Oke, lanjut Pak. Nah, mungkin ini materinya banyak tapi saya potong-potong karena waktunya sedikit dan mungkin Bapak Ibu nanti bisa maksimal. Jadi kalau besok Bapak Ibu suruh buat kinerja yang baru, membuat SKP yang baru, ya, nanti kuncinya di sini Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu yang kemarin sudah punya kinerja masing-masing ya, punya SKP masing-masing ya. Nah, ini akan ada banyak perbedaan. Bedanya agak lumayan ya Mas Alek ya. Jadi nanti kalau disuruh buatkan, kuncinya di eselon 2-nya. Kuncinya di eselon 2. Harus dibuatkan eselon 2-nya dulu. Kalau langsung buat tidak bisa. Jadi umpamanya siapa yang mau membuat nggak bisa kalau belum membuatkan eselon 2-nya. Ya, kalau pelaksana yang nunggu dari eselon 2 ke eselon 3 mungkin subkoordinator. Kalau sana sudah ya, Bu ya. Sudah bilang eselon 4-nya atau masih? Oh, proses ya. Nanti kalau sudah hilang ya langsung berarti jabatan fungsionalnya. Nah, sesuai di PP 30 2019 dan ditindaklanjuti dengan Permenpan RB nomor 8 2021 tentang sistem manajemen kinerja. Jadi kuncinya nanti urut-urutannya dari Renstra, di daerah Renstra ya. Terus diturunkan ke PK, perjanjian kinerja. Ini biasanya di eselon 2 dengan bupati. Nanti sudah punya PK sendiri-sendiri, mungkin di PKD punya PK sendiri, di Inspektorat punya PK sendiri, di Dispon Info juga punya sendiri.
Nah, dari PK-nya eselon 2 itu nanti baru dibuatkan SKP JPT-nya, dibuatkan SKP. Tapi ngambilnya dari PK eselon 2. Jadi ngambilnya dari sini. Terus dibuatkan SKP JPT atau dibuatkan SKP eselon 2-nya. Nah, nanti baru eselon 2 diturunkan ke jabatan administrasi dan jabatan fungsional. Ya, nanti di jabatan fungsional ada tersendiri karena ada butir-butir kegiatannya. Nah, ini harus saling nyambung. Jadi nyambung, ambilnya dari PK-nya eselon 2 terus dibuatkan SKP di eselon 2-nya baru diturunkan. Ini harus nyambung. Sebenarnya dari PK ini diturunkan ke SKP, ini pekerjaannya siapa? Ya mungkin di pekerjaannya BKD. BKD berarti pekerjaannya yang ngurusi kepegawaian. Mungkin Diskominfo yang ngurusi teknologinya, inspektorat yang mengurusi pengawasannya. Itu nanti di breakdown ke bawah, diturunkan ke bawah. Jadi dari PK-nya eselon 2-nya terus diturunkan ke bawah. Tapi mengambilnya dari PK eselon 2-nya masing-masing yang didapat dari Pak Bupati biasanya. PK-nya dari Pak Bupati. Oke, lanjut. Nah, kuncinya adalah ada dialog kinerja. Ini sebenarnya kita sampaikan kepada bapak-bapak pejabatnya ya. Ada dialog kinerja antara atasan dan bawah dalam rangka melakukan penyelarasan kinerja atau kita namakan cascading. Nanti kalau ada cascading itu artinya pembagian pekerjaan dari atas ke bawah. Jadi kalau eselon 3 itu bisa naik dan bisa turun. Jadi bisa naik ke eselon 2-nya, bisa turun ke stafnya, ke eselon 4-nya. Jadi ada namanya dialog kinerja. Ya, ini sesuai dengan pasal 11 ayat 2 PP 30 2019. Nanti mungkin Bapak Ibu bisa belajar bareng-bareng. Ini lanjut. Karena ini materi kita kebut, karena nanti segera kami coba kita lihat dengan kemarin kami pernah membreakdown Dinas Tanaman Pangan Kabupaten Tulungagung. Kebetulan adakan acara di BM. Jadi kami breakdownkan sekalian tapi kami belum verifikasi sampai detail. Jadi mungkin Mas Alek nanti bisa memverifikasi ya, kira-kira itu sudah sesuai atau belum. Mungkin nanti bisa sebagai contoh. Jadi nanti akan ada namanya matrik peran hasil. Jadi ada eselon 3-nya, eselon 4-nya dan eselon 2-nya. Nanti ada dibagi. Jadi pegawai dapat mendefinisikan peran dan output yang akan dihasilkan sesuai dengan dialog kinerja. Yaitu peran dan output individu harus dapat mensupport kinerja atasannya. Dan ada matriknya. Tapi kami coba kemarin Mas Arif yang dari Pak Samsul itu, kami mencoba peran hasil itu setelah hari sendiri. Jadi agak memang ininya kata-katanya agak membingungkan, tapi akhirnya selesai. Oke, lanjut. Ini saya kira nggak perlu ya, lanjut. Nah, ini nanti ada transformasi SKP yang dari PP 46 dan PP 30 2019. Ini yang kemarin sudah dibuatkan itu akan kita transformasi, termasuk tadi sudah disampaikan Mas Alek, termasuk aplikasinya. Yang ini kita buat nanti bisa langsung ditransformasi ke kinerja yang baru yang di PP 30. Nah, ini untuk aturan yang baru di PP 30. Ini ada kinerja utama individu ya. Penjabaran kinerja berdasarkan cascading berbasis hasil berdasarkan dialog kinerja. Nah, ini nanti di SKP yang baru itu memang kita tidak mencari prosesnya. Umpamanya contohnya seperti ini. Kalau yang dulu proses umpamanya kamar mandi yang bersih gitu. Jadi prosesnya ada 10 kali membersihkan kamar mandi, atau mungkin 5 kali, atau mungkin 2 kali sehari.
Kalau yang sekarang tidak. Jadi langsung kamar mandi yang bersih dan rapi. Tidak tahu prosesnya itu seperti apa. Jadi langsung hasil yang diutamakan. Yang diutamakan adalah hasil kinerjanya. Mungkin di Pak Aan ini mengadakan sosialisasi ini, kalau yang SKP sekarang Pak Aan sudah nggak tahu proses umpamanya mic-nya dicek atau belum, itu sudah nggak tahu Pak. Mungkin di bawahnya Pak Aan ya, jangan cek. Jadi tahu-tahu sudah hasilnya. Jadi sosialisasi yang sukses. Jadi tidak akan ngecek di bawahnya, itu nanti akan kerjaan di bawahnya. Nah, indikator kinerja individu ini memperhatikan kriteria spesifik, terukur, realistis, memiliki batas waktu, pencapaian dan menunjukkan kebersihan. Nanti kita akan beri contohnya seperti apa yang terukur, ada batas waktunya ya seperti apa. Kalau yang dulu mungkin batas waktunya bisa 12 bulan. Kemarin sama Pak Sambu didiskusikan, sekarang bisa Pak, umpamanya membuat aplikasi Bitly, terus di batas waktunya setelah makan siang selesai. Silahkan aja nanti. Lebih simpel, yang penting hasilnya. Oke, lanjut. Nah, ini mohon maaf ini kita sampaikan ke Bapak Ibu atau disampaikan ke teman-teman. Jadi Januari sampai Juni ini kita menggunakan SKP yang PP 46. Nah, Juli sampai Desember ini kita menggunakan SKP yang PP 30. Jadi Juli sampai Desember ini padahal sudah bulan Juni ya. Tinggal 1 bulan ya. Tapi kemarin Pak Deputi PMK ke Jogja, kami diskusi, kemungkinan kalau nanti daerah belum siap mungkin akan ada penundaan, tapi ada surat dari Deputi nanti ya, ada surat dari BKM akan ditunda kalau mungkin semua belum siap. Tapi kalau semua sudah siap, saya kira lanjut, karena aplikasinya Mas Alif juga sudah siap ya, aplikasinya sudah siap, jadi mungkin saya kira tidak ada penundaan. Kemungkinan yang paling sulit adalah membuat SKP masing-masing instansi. Ini yang mungkin yang paling agak sulit. Oke, lanjut. Nah, ini ada perbedaan mungkin Bapak Ibu perlu tahu ya. Jadi kalau di PP 46 itu namanya prestasi kerja. Kalau yang besok namanya kinerja. Kalau yang besok namanya kinerja. Kalau yang kemarin namanya prestasi kerja, ini namanya kinerja. Nah, ini saya kira tidak kami terangkan, langsung aja biar waktunya tutup. Nah, ini nanti di PP 30 indikatornya akan berbeda. Nah, indikatornya akan berbeda. Kalau di PP 46 memuat kegiatan, tugas, jabatan, dan target. Kalau di PP 30 ini indikator kinerja individu dan target kinerja. Sedangkan di PP 46 ini penyusunan SKP didasarkan pada rencana kerja tahunan instansi. Kalau di SKP ini banyak, ini ada perencanaan instansi, perjanjian kinerja, ada organisasi tata kerja, urian jabatan, atau SKP atasan langsung. Nah, ini yang dinilai juga berbeda. Di PP 46 itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Di PP 30 menjadi 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 5 jadi 5, kurang 2. Jadi yang integritas sama disiplin dihilangkan, diganti inisiatif kinerja. Nah, kalau di PP 30 ditambahi inisiatif kinerja tapi dihilangkan integritas dan disiplin. Jadi nanti tidak ada integritas dan disiplin nanti di PP 30. Nah, nanti buat SKP-nya nanti penilaiannya tidak ada hal tersebut. Lanjut. Nah, bobotnya juga berbeda. Kalau di PP 46 itu ada unsur SKP 60 dan perilaku kerja 40. Tapi kalau di PP 30 itu unsur SKP-nya 70 dan perilaku kerjanya 30. Tapi ada hal kalau sudah penilaian 360 derajat, ini unsur SKP-nya 60 dan 40 sama dengan PP 46. Tapi tentunya harus di penilaian kinerja 360 derajat. Nah, juga jika melebihi target maka penilaian SKP dapat lebih dari 100. Sedangkan di PP 30 realisasi kinerja PNS yang melebihi target kinerja
paling tinggi 120. Sedangkan di PP 46 penilaian prestasi kerja PNS dilaksanakan oleh pejabat penilai sekali dalam setahun. Sedangkan di PP 30 ini penilaian kinerja didasarkan pada pengukuran kinerja yang dapat dilakukan setiap bulan atau triwulan atau semesteran atau tahunan. Oke, lanjut. Nah, ini nilainya beda. Kalau yang dulu itu 75 tidak bisa naik pangkat, sekarang masih bisa 70 masih bisa naik pangkat. Yang kalau yang dulu itu nilai cukup itu 61 sampai 75, sekarang bisa 70 sampai 90. Nah, jadi ada perbedaannya. Kalau sangat baik, kalau yang PP 46 itu 91 ke atas. Kalau yang di PP 30 itu bisa 120 sampai 110 sampai 120. Tapi ada syaratnya, bisa menciptakan ide baru atau cara baru. Seperti masalah ini bisa membuat aplikasi e-kinerja, ini bisa dinilai sangat baik. Kalau yang dulu baik itu 76 sampai 90, besok itu baik 90 sampai 120. Nah, cukup itu 61 sampai 75, yang besok 70 sampai 90. Terus 51 sampai 60 itu kurang. Kalau yang PP 30 ini 50 sampai 70 kurang dia. Dan sangat kurang di PP 30 itu 50 ke bawah. Oke, lanjut. Nah, ini perbedaannya juga di PP 46 tahun 2011 tidak diatur. Di PP 30 2019 ini harus membentuk tim penilai kinerja PNS, pemantau kinerja, bimbingan dan konseling kinerja. Mungkin bimbingan konseling bisa di BKD atau mungkin bisa di BKM-nya. Nanti bisa, kalau di BKD bisa mengatasi di BKD, kalau bisa nggak bisa mungkin nanti di Kanek atau nanti langsung ke BKM pusat. Terus ada pemeringkatan kinerja, ada sistem informasi kinerja, dan pengelola kinerja. Juga ada penghargaan dan sanksi. Oke, lanjut. Nah, ini SKP itu bisa dirubah atau tidak? Ini banyak yang menanyakan kemarin, dan dari Menpan diberikan solusi seperti ini. SKP itu bisa dirubah, tapi harus ada alasan yang jelas, ya. Apabila dalam 1 tahun berjalan dapat kondisi tertentu yang mengakibatkan pencapaian kinerja memerlukan penyesuaian. Mungkin kondisi tertentu ini seperti ini. Perubahan pemangku jabatan, nah itu bisa dirubah SKP-nya. Terus perubahan dalam strategi yang mempengaruhi pencapaian tujuan dan sasaran, ya. Mungkin anggaran yang sekarang ada refocusing, ya. Mungkin itu bisa dirubah juga nanti SKP-nya. Dan kemarin ada pertanyaan haji. Haji itu sekarang tidak kosong, ya, nggak ngirim ke sana karena nggak diperbolehkan di Arab. Mungkin kalau kinerjanya mungkin bisa dirubah juga. Terus perubahan prioritas atau asumsi yang berakibat secara signifikan dalam proses pencapaian tujuan dan sasaran bisa dirubah juga. Cuti mungkin bisa dirubah juga kinerjanya. Terus penugasan kedinasan lain mungkin bisa dirubah juga. Terus ada mungkin alasan tertentu yang kita memang tidak tahu, ya, seperti mungkin ada gempa, ada tsunami dan lain-lain. Nah, itu mungkin bisa dirubah. Oke, lanjut. Nah, ini modelnya bimbingan konseling. Nanti ada di BKD, di Kanrek, kemudian ada di BKM pusat. Lanjut. Nah, ini ada sanksinya, mungkin Bapak Ibu yang eselon 2, ya, JPT, ya. Sanksinya ada di pasal 57 atau 30. Sanksinya adalah target kinerja tidak tercapai, predikat cukup, kurang, dan sangat kurang. Ini 6 bulan untuk memperbaiki kinerja. Jika tidak bisa memperbaiki kinerja, maka dilakukan uji kompetensi kembali. Nah, ini kalau uji kompetensinya juga jelek,
maka dipindahkan pada jabatan lain sesuai dengan kompetensi yang dimiliki atau ditempatkan pada jabatan yang lebih rendah. Artinya berarti eselon 2-nya diturunkan, bisa diturunkan. Nah, ini sanksi selanjutnya untuk jabatan administrasi. Lanjut, Mas. Nah, jabatan administrasi dan jabatan fungsional. Nah, ini di pasal 58 sanksinya kurang atau sangat kurang sama 6 bulan harus memperbaiki. Jika tidak memperbaiki kinerja uji kompetensi, tidak tersedia jabatan lain sesuai kompetensi jabatan yang lebih rendah, maka ditempatkan pada jabatan tertentu dalam waktu paling lama 1 tahun. Ini sanksinya bagi jabatan administrasi dan jabatan fungsional. Lanjut. Tapi ada boleh mengajukan keberatan. Ini di pasal 49 PP 30. Tapi ada waktunya, paling lama 14 hari. Jadi nanti kalau ada yang mengajukan keberatan ternyata sudah lebih dari 20 hari, ya sudah, berarti ditinggal. Kita tinggal kalau lebih dari 20 hari, karena waktunya hanya 14 hari. Jadi itu bisa mengajukan keberatan, disertai alasan-alasan kenapa kalau kinerjanya tidak tercapai. Mungkin ada alasan yang bisa masuk akal, atau mungkin mereka bikin alasan-alasan ya. Oke, lanjut. Nah, sistem informasi kinerja PNS ini ada 3: perencanaan kinerja, pelaksanaan pemantauan kinerja, dan pembinaan kinerja, dan juga ada penilaian kinerja serta tindak lanjutnya. Ini dibuatkan oleh BKN. Ya, ini tempatnya Mas Alek ini yang buatkan ya. Jadi nanti Bapak Ibu tinggal menerima semua instansi, karena se-Indonesia yang buatkan BKN. Seperti kalau yang sekarang yang sudah ada namanya SAPK ya. SAPK itu juga sudah dibuatkan se-Indonesia. Nah, ini akan kemungkinan akan sama seperti itu ya Mas Alek ya. Akan dipakai oleh semua instansi se-Indonesia. Jadi semua pegawai bisa dipantau dengan sistem informasi kinerja PNS yang dibuatkan oleh Mas Alek CS. Lanjut lagi. Nah, ini untuk pengembangan karir, bisa juga untuk yang Permen 48 ini sudah di situ sudah dijelaskan, ada di pengembangan karir, manajemen talenta kalau kinerjanya bagus, dan yang lebih utama adalah tunjangan kinerja. Nah, ini mungkin jadi permasalahannya berbeda-beda ya. Jadi tiap kabupaten itu tunjangan kinerja beda-beda. Saya pernah di Surabaya itu tanya ke eselon 4 tunjangan kinerjanya itu Mas, sangat tinggi sekali ternyata. Saya eselon 3 tidak apa-apanya, apalagi sama eselon 2 tinggian kota Surabaya. Eselon 3 itu mungkin sudah di atas 30. Luar biasa ya. Ya, makanya kemarin saya mau pindah ke kota Surabaya, sudah pindah ke Jogja ya, sudah pulang aja. Eselon 3 itu di atas 30, eselon 2 itu di atas 60. Jadi Pak Inspektur itu di sana tunjangan kinerjanya 1 kali dapat tunjangan dapat mobil 1 Pak. Luar biasa. Di kota Surabaya hebat juga Surabaya, dan mungkin tertinggi. Tapi di sana juga membuat kinerjanya ini mungkin nanti kalau kota Surabaya masalah. Di sana itu pekerjaan itu jadi rebutan karena ada tambahan tunjangan kinerja. Jadi umpamanya ngentri data 100. Nah, itu waktunya mungkin 10 hari ya. Ternyata diselesaikan cuma 3 hari. Itu ada tambahan. Makanya setelah ada pekerjaan itu langsung jadi rebutan. Di sana itu kadang pulang sampai malam mengerjakan pekerjaan itu tidak masalah, karena ada tunjangan kinerjanya yang besar. Mungkin Purworejo besok dulu juga ya. Itu seperti itu. Ini baru disusun masalah itu. Untuk tunjangan kinerja. Terus
sanksi. Nanti saya kalau kebablasan waktunya dia nih ya. Stop ya Bu ya. Sanksi tadi sudah kita sampaikan, saya kira sampai pemberhentian ya, tidak masalah. Langsung. Nah ini teknis ya, nanti Bapak Ibu bisa ngopi ini ya. Jadi besok itu di situ harus membuat apa, di SKP itu ada pencapaian, ada aktivitas, ada kategori. Nah itu masuk yang mana kinerjanya ini? Masuk pencapaian atau aktivitas atau kategori. Ini nanti kata-katanya seperti itu. Pokoknya menyusun materi sosialisasi aplikasi Simpok itu masuk aktivitas. Terus yang pencapaian itu pokoknya pemahaman bantuan teknis diproses dengan cepat dan akurat. Nah ini itu pencapaian. Nah nanti di apa namanya, di SKP-nya akan kelihatan itu. Kita lanjut. Nanti Bapak Ibu bisa ngopi bisa. Terus jenis-jenis kinerjanya, ini ada kinerja utama dapat ditambahkan. Nah, kemarin saya breakdown di Dinas Tanaman Pangan Kabupaten Tulungagung itu semua sudah kebagian. Eselon 3-nya juga sudah kebagian. Ternyata sekretarisnya nggak ada tugas ya. Ya ditanya Pak kok bisa begitu loh? Aku nggak gawe kok. Dan buat dulu gimana? Ternyata di PK-nya itu eselon 3-nya nggak kebagian, sekretarisnya nggak kebagian tugas. Jadi akhirnya di SKP-nya dapat ditambahkan di situ supaya nanti bisa nyantol ke situ. Jadi kalau yang nggak ada tugasnya bisa ditambahkan SKP-nya, jadi ditambahkan di situ. Kemarin itu akhirnya sekretaris kita tambahi untuk pelaksanaan anggaran, terus realisasinya berapa persen. Terus juga kita tambahi juga tindak lanjut BPKP dan inspektorat ya, teman BPKP dan inspektorat, dan juga kita tambahi di SDM. Jadi sekretarinya cantolannya sudah ada di situ. Jadi ada kinerja utama, sasaran pada rencana strategi dan kinerja, serta direktif penugasan dari pimpinannya. Ini bisa nanti ditambahkan kalau yang belum ada. Dan juga ada kinerja tambahan. Kinerja tambahan saya kira sudah kita paham dulu yang SKP yang baru, yaitu kinerja di luar fungsi ya, namun masih sesuai dengan kompetensi dan kapasitas pegawai dalam rangka kontribusi terhadap organisasi dibutuhkan dengan SK atau dokumen lainnya. Yang tusinya itu dia tidak mengerjakan tusi tapi di tempat lain. Umpamanya di tempatnya, kan di tempat saya bidang kenaikan pangkat, terus ada tamu, nah itu ikut jemput tamu, padahal jemput tamu itu tugasnya sekretaris. Terus pengelompokan kinerja, ini pengabdian penerima layanan proses bisnis pengaduan terminal. Nah ini nanti hanya di SKP model pengembangan. Jadi nanti ada 2 SKP, inisiasi dan pengembangan, itu bisa dicatat. Tapi yang sekarang kita masih menggunakan inisiasi ya. Yang pengembangannya belum, karena kalau pengembangan harus dikelompokkan sesuai balance scorecard oleh gawean yang mana ini gawe mumet mana, harus ada BST-nya ya, dikelompokkan ke BST. Jadi sekarang masih, kemarin bersama Pak Samsul saya tanyakan masih yang inisiasi atau pengembangan Pak Samsul? Masih yang inisiasi dulu Pak, yang jadi baru buat awal. Untuk yang pengembangan belum, karena nanti akan lebih sulit. Oke lanjut. Nah ini ada contoh SKP JPT, contohnya ini SKP-nya. Nah besok modelnya seperti ini SKP-nya. Jadi mungkin nama sama, NIP saya kira sama ya. Terus pangkat, golongan, uang saya kira sama. Jabatan ini sama ini, namanya kepala BKD. Ini kerjanya di mana? Di pemerintah Kabupaten Purworejo. Terus nama atasannya siapa? Pak Sekdanya mungkin di situ namanya. Terus kinerjanya contoh ini, meningkatkan kualitas bangunan gedung yang menjamin keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan kemudahan bagi penggunanya. Ini rencana kinerjanya. Nah indikator kinerja individunya
apa di situ. Nanti ada rencana kinerja, ada indikator kinerja individu. Umpamanya presentasi Kabupaten Purworejo dalam penilaian indeks penyelenggaraan bangunan gedung milik minimal baik. Dan juga targetnya bisa naik bisa turun loh. Jadi umpamanya kalau di kesehatan bisa menurun ya karena COVID mungkin ya di kesehatan itu. Targetnya bisa turun mungkin dari 50%, jadi itu termasuk baik. Bisa juga naik. Jadi belum tentu turun itu jelek ya. Bisa baik juga. Namanya COVID tadi. COVID itu lebih sedikit lebih bagus. Namanya di 30% sekarang sudah sedikit tinggal 10%. Jadi lebih bagus. Ini contohnya untuk SKP eselon 2. Bentuknya seperti ini. Mungkin bisa lihat bentuknya saja seperti ini ya. Nanti kalau di ininya nanti kita lihat di bawah. Ini bentuknya seperti ini. Jadi ada rencana kinerja, indikator kinerja individu, dan target. Nah ini ngambilnya dari PK masing-masing. Dan itu nanti ada dibagi ke bawah, mungkin ada ini nomor 1, 2, 3, 4, 5 itu artinya sasaran strategis 1, sasaran strategis 2, sasaran strategis 3, sasaran strategis 4, sasaran strategis 5. Nanti mungkin kalau ada keterangan SS1 itu artinya sasaran strategis 1. Oke lanjut. Contoh SKP ini pengembangan, saya kira pengembangan seperti coba terus berapa? Nah ini kalau pengembangan seperti ini lebih sulit gitu ya. Kalau pengembangan lebih sulit nanti. Itu contohnya kalau pengembangan. Oke lanjut. Nah ini selesai. Sekarang kita nyoba untuk instansi masing-masing. Kita beri contoh dulu dari BKN ya. Oke.